gereja lagi. Iya nih, udah lama banget kita nggak ke gereja. Akhirnya kita bisa kesini lagi deh. Nir, kamu kangen sama siapa aja temanmu di gereja? Aku kangen sama Priska, Hana, Lira, Ana Ani, masih banyak lagi. Kalau kamu? Oh, aku kangen sama Danica sama Aref, Ovi juga. Yuk, kita cuci tangan dulu sebelum masuk. Kita udah lama banget ya nggak ke gereja, udah 2 tahun kali. Iya ya, lama banget. Seneng deh kita bisa ketemuan lagi sama gereja bareng-bareng. Iya. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Hari ini aku senang banget karena kita bisa beribadah di gereja kita tercinta. Ya kan, Bi? Iya, aku senang banget loh hari ini kita bisa bergabung lagi bersama dan beribadah. Teman-teman, kalian tahu nggak? Bulan Juli nanti kita akan beribadah bersama lagi. Teman-teman, karena kita berdua lagi bahagia, yuk kita nyanyi lagu pujian. Kami puji dengan Ria. Gereja kita indah banget ya, rumah-rumahnya juga cantik banget, ya kan Nin? Iya nih Nin, indah banget. Nin, yuk coba kita duduk di situ, ayo. Empuk banget, enak banget nih di sini. Iya, di paling depan dan deket lagi sama pendeta. Wih, dekatnya langsung nyampe nih ke kita. Iya, soalnya deket sama pendeta. Jadi pengen deh jadi majelis. Enak kali ya jadi majelis? Iya. Wah, Bianca sama Adin. Luar biasa. Pengen jadi majelis ya? Mantep deh. Wah, senang sekali Bu Ati dengarnya. Kalau mau jadi majelis itu siap melayani buat jemaat. Dan kalian juga perlu. Nanti kan gereja kita sudah 31 tahun. Perlu regenerasi. Nah, kalian perlu. Kamu harus terus taat, melayani, tetap setia sama Tuhan ya. Ya, Banti. Iya. Oh iya, Bianca sama Anin, kita lupa ya dari tadi kita udah seneng-seneng, tapi kita belum doa pembukaan. Kita doa pembukaan dulu ya. Masa dipimpin sama Mas Ewin ya. Teman-teman, mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita siap berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah untuk minggu ini kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkatilah untuk memberi konsentrasi dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah sampai akhir ini. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Oh ya teman-teman, ini saatnya kita untuk membaca buku kasih. Yuna, kita belajar teman-teman di rumah untuk membaca buku kasih. Mari teman-teman, kita membaca buku kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Teman-teman, karena Tuhan yang sudah sayang kita juga harus sayang semua. Mari kita nyanyikan Tuhan Yesus sayang semua. Yuk, dari berarti kita nyanyi bersama. Yuk.
Pasti kalian pada kangen dong duduk-duduk di sini. Makanya datang bulan Juli kita ibadah bersama offsite loh. Oh iya, sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita baca ayat pengantarnya dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau pemaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk teman-teman, sekarang kita nyanyi lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, dan cita-citamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami dapat mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar berguna untuk pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Wih, kita udah nyampe nih di ruang sekolah minggu kita. Kangennya. Ini ruang sekolah minggunya yang kecil atau kita yang besar? Kayaknya kita deh yang membesar. Oh iya, teman-teman, pasti setelah gak ketemu 2 tahun, kalian udah berubah ya. Jadi gak sabar deh ketemu sama kalian. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman yang akan dibawakan oleh Kak Yusuf, yuk kita menyanyi bersama-sama lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong anakmu. Selamat hari Minggu, Tuhan senantiasa memberkati. Halo anak-anakku sekalian, mari kita akan datang ke hadirat Tuhan dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam keabadian surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur. Pada pagi hari ini kami akan belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan buka telinga dan hati kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Doa dan permohonan ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan Allah kami yang hidup dari kini dan sepanjang segala masa. Amin. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tanggal 26 Juni 2022 kita akan belajar tentang Elisa menjadi penerus Elia. Untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini tentunya akan kita ambilkan dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 2 yang demikian firman-Nya. Namun Pak Yusuf mau bacakan sampai ayat 1 sampai dengan yang ke-10. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Elia naik ke surga. Oke, sudah siap semuanya? Ya.
Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruhku aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di atas tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Anak-anakku sekalian, untuk natsnya kita akan lihat di ayat yang ke-10. "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian." 2 Raja-Raja 2 ayat 10. Elisa itu mempunyai seorang guru bernama Elia. Nah, Elia itu adalah seorang nabi yang cukup besar dalam perjanjian lama selain Musa. Nah, ia bercita-cita ingin menjadi nabi Allah sebagaimana gurunya. Gurunya mau pergi ke surga naik kereta. Elia tidak meninggal dunia, tetapi Elia oleh Tuhan diangkat langsung dengan kereta berapi ke surga. Elisa ingin minta jubah gurunya itu, tetapi sebelum Elia memberikan, Elia harus berusaha mendapatkannya. Kita tahu bagaimana bahwa Tuhan memilih Elisa melalui Nabi Elia dengan sesuatu hal yang unik. Juga ketika Elisa dipilih oleh Elia sendiri kemudian menjadi muridnya untuk mengikut kemanapun pergi. Elia ingin pergi ke Betel, Elisa mengikuti gurunya. Di Betel banyak nabi muda lainnya, mereka juga menginginkan jubah Elia. Jadi di Betel banyak rombongan nabi-nabi juga ingin mendapatkan jubah dari Nabi Elia itu. Mereka mengikuti Elisa dan Elia, mengikuti Elisa dan Elisa dari jauh, sehingga mereka sudah tahu kalau mungkin Elia mau terangkat ke surga, lalu kemudian mengikutinya. Elia mau melanjutkan perjalanannya lagi ke Yeriko. Elisa sudah lelah, tetapi dia tidak mau menyerah. Ia tetap mengikuti gurunya,
Sampai di sana Elia mau menyeberang sungai Yordan, teman-teman Elisa menyerah. Yang lainnya sudah menyerah, teman-teman Elisa. Mereka tidak mau ikut menyeberang sungai Yordan. Jadi sekelompok-kelompok nabi-nabi tersebut, meskipun lelah dan mengantuk, Elisa tetap mengikuti Elia. Dalam perjalanan letih, lelah, dan itu cara bagaimana ketika Elia itu menempa, mendidik Elisa, sehingga ketika Elisa tahu bahwa bagaimana bahwa Elia itu memang diolah, ya, dididik gitu kan, ngantuk ya. Kalau orang jalan itu kan ngantuk gitu kan, lelah, letih, tentunya kan anak-anakku sekalian ya pernah jalan-jalan gitu kan, pernah lelah, letih, itu kemanapun itu ngikuti. Elia itu diikuti oleh Elisa. Nah, Elisa tekun, Elisa tetap patuh kepada gurunya, dalam hal ini adalah Nabi Elia. Elia merasa waktunya segera tiba. Ia bertanya kepada Elisa apa permintaan terakhir sebelum ia berpisah dengannya. Tiba saatnya ketika Elia akan terangkat ke surga. Elia bertanya kepada Elisa karena Elia tahu bahwa Elisa adalah murid yang patuh, murid yang tekun, murid yang rajin. Tentunya kan kalau kita lihat ya di sekolahan itu bapak ibu guru itu akan senang kalau punya murid yang rajin, yang tekun, yang patuh. Pak Yusuf juga seorang guru di sekolahan, itu akan senang kalau ada murid-murid yang patuh, tekun, rajin, nggak melanggar tata tertib dan sebagainya, itu akan menjadi senang gitu kan. Tetapi kalau seorang murid yang tidak patuh, saatnya tidak mengerjakan PR tidak dikerjakan, tugas nggak dikerjakan dan sebagainya, tentunya juga seringkali bapak ibu guru kan juga merasa kesal gitu kan. Nah, Elisa ini profil seorang murid yang patuh pada gurunya, dan Elia menyayangi Elisa gitu kan. Nah, ketika Elisa ini ditanya oleh Elia apa yang menjadi permintaannya, itu jawabannya ada di 2 Raja-Raja 10 gitu kan. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sesuatu hal yang sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti demikian, dan jika tidak akan terjadi. Meminta rohnya seperbagian dari 2/3 bagiannya itu kan. Kalau kita lihat mengikuti rohnya Elia itu diminta oleh Elisa gitu kan. Aku mendapatkan 2 bagian dari rohmu gitu, 2 bagian dari rohmu, 2 bagian itu. Misalnya kalau dibagi 3 ya itu 2 bagiannya gitu itu kan. Itu kan bagian yang banyak gitu kan. Nah, apa yang dikatakan oleh Elia itu sesuatu hal yang sukar, tetapi jikalau kamu melihat gitu kan, jikalau kamu melihat aku terangkat daripadamu, di depannya terangkat, kemudian seperti yang demikian, maka terjadilah padamu seperti itu. Jadi kalau sampai Elisa itu melihat kalau Elia itu terangkat dengan kereta berapi dalam badai tersebut, maka berarti itu sebagai tandanya Elia mampu melihat kereta berapi yang menjemput Elisa mampu melihat kereta berapi yang menjemput Elia itu. Ia mengambil jubahnya gurunya, dan kemudian jubahnya yang terlempar gitu kan, yang dilempar atau yang jatuh ketika terangkat itu, terus jubahnya jatuh gitu kan. Kira-kira kalau digambarkan seperti itu. Jadi ketika terbawa angin kemudian terangkat, lalu jubahnya jatuh, itu diambil oleh Elisa. Nah, itulah karena kegigihannya Elisa berhasil menerima jubah Elia dan menjadi penerusnya. Dan kemudian dia membuktikan ketika dia berjalan kembali kepada sekelompok nabi-nabi itu yang ada di seberang sungai Yordan, dia pukulkan di sungai Yordan, dan apa yang terjadi? Sungai Yordan itu terbelah menjadi 2, Elisa berjalan di tanah yang kering itu. Nah, dari contoh tersebut apa yang dapat kita cermati, anak-anakku sekalian, bahwa kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh menyerah, kita bisa meneladani sikap dari Nabi Elisa. Anak-anakku sekalian, pada hari ini tanggal 26 Juni 2022,
Gereja Kristen Jawa Ebenezer memperingati 31 tahun pendewasaan. Bagaimana kita seperti Elisa tetap setia kepada gurunya, maka gereja yang sudah mengajarkan kepada kita tentang keselamatan, tentang bagaimana kasih Allah dan pernyataan Allah tentang kasih kepada dunia itu diajarkan, dinyatakan dalam kitab bersyukur. Mari kita belajar setia kepada gereja. Gereja yang telah membesarkan kita, gereja tempat kita bersekutu, tempat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Salah satunya melalui ibadah anak, melalui kegiatan di komisi anak di sekolah minggu. Nah, bagaimana sikap setia itu? Saya yakin di antara para anak-anakku sekalian, ada yang sudah bergereja di GKJ Ebenezer, itu mulai dari eyang, dari opa, oma, orang tua, papa, mama, bapak, ibu, lalu sampai ke adik-adik sekalian atau anak-anakku sekalian, dari generasi ke generasi. Perjalanan 31 tahun itu tentunya perjalanan yang cukup sudah menuju kepada satu pendewasaan. Pendewasaan dari sebuah jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari mana juga kita akan melihat. Maka kita sebagai bagian dari jemaat GKJ Ebenezer, marilah kita dukung dan kita tetap mendoakan, karena kita bagian juga di dalamnya. Komisi anak merupakan bagian dari Gereja Kristen Jawa Ebenezer, maka sebagai jemaat-jemaatnya kita juga akan selalu mendoakan tetap setia dengan cara bagaimana ya mematuhi apa yang menjadi ajaran gereja, mematuhi apa yang menjadi ajaran-ajaran atau karya atau kegiatan-kegiatan ataupun mungkin peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh gereja. Dari kecil kita sudah dilatih taat asas itu, taat peraturan, setia, maka saya yakin kelak di kemudian hari pun kita diajar untuk tetap setia sampai akhir. Teristimewa setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau ajarkan kami untuk tetap setia. Sebagaimana Elisa setia kepada Elia sebagai gurunya, maka kami pun juga setia. Secara khusus kami pada pagi hari ini memperingati 31 tahun GKJ Ebenezer hadir bersama-sama dalam karya pelayanan dengan gereja-gereja di dunia. Maka kami tetap setia mendukung kepada segala apa yang dilaksanakan, diselenggarakan di GKJ Ebenezer Jakarta. Kami serahkan jemaat ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, tetap menjadi sarana bagi pekabaran Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, Mbak Nita undang untuk bangkit berdiri bersama dengan seluruh jemaat di segala tempat dan segala abad. Mari kita mengaku iman percaya kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian, kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Nah, adik-adik, kita
kita tadi udah sama-sama ikut napak tilasnya Bianca, Anin sama Nael juga tadi Mami. Dari awal masuk gereja ke ruang utama ya kan? Ya, tapi tadi Mbak Arin kita harus lihat tuh. Iya, Tadi Mbak gimana? Bianca sama Anin sebelum masuk gereja dia naik tangga, dia cuci tangan. Oh iya. Dan dia harus tetap pakai masker keluar dari mobil, Betul. dari manapun datang ke gereja, tetap prokesnya. Iya betul Mami, adik-adik kita harus jaga prokes juga ya nanti kalau Iya, mau ke gereja. betul. Nah Mami, hari ini kita ngerayain apa sih? Hari ini gereja kita merayakan 31 tahun. Wah, selamat Wah, datang. luar biasa ya. Iya. Sudah tua itu gereja kita. Wah, gereja Luar kita. biasa. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus udah sayang sama kita. Nah, kita juga harus punya regenerasi untuk bisa melayani lebih lagi. Tadi Mbak Bianca sama Anin sudah duduk di porsi majelis. Dia kepengen jadi majelis, tapi Bu Ati juga berharap ada lagi adik-adik kita yang di rumah mau jadi guru sekolah minggu. Iya, juga pemusik, jarang loh bisa musik. Dan Betul, yang Mami. bikin video ini ada juga dong seperti Mas Daniel. Iya, Mas yang Daniel. harus bisa Iya. jadi di Baku Info ya. Betul. Apapun yang bisa melayani buat Tuhan. Wah, senang sekali. Betul Mami, jadi adik-adik, gereja kita terbuka buat adik-adik semua yang mau pelayanan, yang mau ikut di semua kegiatan. Luar biasa. Nah, sekarang saatnya kita harus menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, setia dan mau melayani, dan terus berdoa untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Betul Mami. Nah, sekarang kita mau tutup. Iya, kita ibadah mau kita. sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Sebelumnya, kita adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu dan selamat ulang tahun buat gereja kita juga. Iya. Yuk, Mbak Bianca, Anin, kita nyanyi yuk. Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo Mas Nael. Ulang tahun, kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu, padamu gerejaku selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahku, padamu gerejaku selamat ulang tahun. Yeay, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat ulang tahun buat gereja kita tercinta. Tuhan memberkati. memberkati.